no Pekalongan jadi. Jadi kita sudah terbiasa survive tanpa bimbingan dari para bendoro. Ya. Loh sebenarnya raja-raja itu dulu muncul kan hasilnya dari keluarga-keluarga, dari wangsa-wangsa, negara wangsa itu kan dulu. Nah sekarang kan negara bangsa masalahnya. Kalau negara wangsa dulu setiap keluarga besar mampu menguasai keluarga yang lain, maka dia menjadi maharaja, ya kan? Itu keluarga besar, jadi anak turunnya semakin dekat dengan raja, kedudukannya semakin mulia. Ini nasab penting banget loh ini. Garis dinasti keturunan penting sekali. Karena apa? Hak secara otoritas, secara legalitas tersemat di dalam darahnya. Itu nasab penting di dinasti, gitu kan? Tapi ketika di demokrasi tidak ada nasab, semua punya hak yang sama, adanya trusty, kepercayaan. Nah, masalah kepercayaan inilah yang menjadi dasar kita sesungguhnya di dalam membangun negara. Percaya sih karo pimpinan negara, percaya sih karo wakil-wakil negara. Kan ngono masalah ini. Lenggo mendapat kepercayaan ini ternyata ada yakin, haikul yakin, dan ainul yakin dan hakul yakin. Masalahnya ada tingkatan nih keyakinan. Nah rakyat kita sampai di keyakinan yang mana? Yang keyakinan yang masih bisa dibujuk, belum keyakinan yang muncul dari sebuah kesadaran. Nah untuk itu kita punya wewenang kapan? Saat pemungutan suara adalah wewenang terbesar kita sebagai rakyat yang berdaulat. Dan ternyata kita sudah menggadekan wewenang kita dengan mau dibayar. Itu yang salah sebenarnya kita sendiri, rakyat. Sehingga munculnya pemimpin-pemimpin berbayar. Itu satu langkah kecil tetapi fatal secara substansial sebagai sebuah konsep demokrasi yang kita komit bersama. Itu kan, itu satu. Yang kedua itu tadi masalah ini. Makanya saya mengajak teman-teman, wes piye bagaimana kita membentuk wangsa bangsa. Wangsa bangsa. Nah mikir bangsa negara, ini wangsa bangsa wae. Tidak berkaitan negara, ini apa dia orang ganggu negara. Kita ikutin, kita bangun dengan kesadaran yang mampu kita bangun. Sehingga kalau rasa di koperasi, yuk kita bangun koperasi dengan sebuah idealisme koperasi yang semestinya. Jalan-jalan apa, kumpulan-kumpulan bangun dengan konsep kebudayaan. Maka organisme-organisme itu berkumpul dalam konteks kebudayaan, disitulah beragam lintas manusia bisa berkumpul dalam konteks kebudayaan. Beda agama, beda suku, beda bahasa nggak masalah, karena kita kumpul dalam konteks kebudayaan, gitu kan? Maka forum-forum seperti organisme macam inilah bagian dari awal membangun karakter. Kecil, konsisten, utuh. Karena dari yang kecil, konsisten, utuh inilah dengan berjalannya waktu akan tumbuh watu hitam dalam konteks seperti itu. Ya, kristalisasi dari sebuah perjuangan nggak hanya setahun, nggak hanya sehari dua hari. Sehingga dengan bergantinya zaman akan muncullah orang-orang dengan sebuah kualitas. Itu yang diharapkan Cak Nun kan sesungguhnya. Wes, kowe aja ngributke negara saiki, wes kowe siapno wae. Engko ana wolak-walik ing zaman. Itu tadi. Saatnya pertumbuhan itu ada. Saatnya realisasi itu ada, tapi gagasan itu harus berkesinambungan kita gelontorkan. Mulai dari yang terdekat kita membangun secara berdaulat. Orang sejaga ke. Sampai suatu saat pemerintah harus ngeladeni apa sing dadi gagasane rakyate. Mergo apa? Rakyate berdaulat. Ki rakyatmu ngene. Wah iya ya, ki nek aku ora ngetutke rakyatku aku malah rewuh ki engko. Karena rakyat dibantu sih nyetake karepe, nyetake gagasane. Nah ini makanya dalam konteks demokrasi ada hal yang sangat penting, yaitu adalah kedaulatan rakyat itu sendiri perlu disadari. Dan itu dimulai dari kita merdeka. Kita secara pribadi merdeka, secara komunitas merdeka. Gitu. Dari kemerdekaan jiwa-jiwa yang merdeka inilah bisa dibangun. Karena bangun negara memang tidak sehari dua hari. Maka saya juga tidak pesimis bahwa negara itu samburadul apakah harus selesai. Enggak, Amerika luwih amburadul timbang awake dhewe. Luwih bajingan timbang awake dhewe. Ya kan pirang nganti 300 tahun iso kok. Ini tinggal manusianya sekarang. Mau enggak kita membangun? Mau enggak kita memulai?
Karena sekecil apapun yang kita tanam akan menghasilkan sesuatu reaksi dengan semesta. Itu prinsip dasar. Nek sing mbok tanam elek ya kowe masuk dalam bagian elek. Sing mbok tanam apik masuk bagian apik. Makanya pada sama-sama berucap, bersikap dan bertindak dalam sebuah konstelasi semesta, gitu kan? Kita akan ditempatkan pada ekosistemnya. Di situ ada ekonominya. Betul nggak Om? Kehidupan itu ekonomi akhirnya. Lingkungan yang bisa menghidupi itu yang menghasilkan ekonomi, gitu loh. Betul kan? Maka anak diarani dalan urip lan panguripan nanti dari ini. Kalau di bahasa Indonesia kan gitu loh. Jadi lingkungan yang dalam sebuah kesadaran inilah yang bisa menumbuhkan, mengadakan. Gitu. Makanya itu tadi wah nek ora ono duit ora iso mlaku ki awake dhewe. Itu yang awake dhewe ndadekake duit sebagai pilar utama jalannya. Wah ora ono anggaran saka pemerintah enggak jalan. Ini anggaran berapa sih kita? Gitu. Kita nggak perlu bantuan macam-macam, kita bisa selenggarakan kok kalau mau. Kalau ini saya butuh menungso nih. Jadi kebudayaan adalah bagian dalam kepribadian karena dalam budaya ini saya digarap menungso nih. Maka saya tidak pernah menyalahkan agama manapun, ajaran apapun, isme apapun yang menghasilkan kehancuran maupun menghasilkan perbaikan. Kenapa? Nek pernah banyak orang mengikuti sesuatu pasti ada kebaikan di sana. Kenapa? Karena pasti ada sisi yang menyebabkan orang itu mau. Orang mau itu mesti apa? Dianggapnya baik. Kok ternyata muncul penindasan, muncul ini, itu manusianya. Muncul teror begini, itu manusianya. Maka saya juga nggak bisa menyatakan Islam itu agama teroris. Tidak. Islam tidak pernah mengajarkan teror. Tapi tafsir manusia inilah teror. Maka masalah utamanya adalah di manusianya. Inilah proyek kebudayaan. Bukan hanya masalah seni, bukan hanya masalah tari, masalah manusia dengan akal budinya, bagaimana mengelola peradabannya. Maka kumpulan-kumpulan dalam konteks kebudayaan inilah sebagai cikal bakal dibentuknya sebuah peradaban. Kalau mungkin dulu bentuknya di kafe, kita sekarang nggak harus di kafe kok, karena kafe sudah berubah fungsi dan kafe sudah berubah makna. Kita membangun makna baru, itulah dinamika peradaban. Kita selalu bisa menciptakan hal yang baru untuk mengkristalisasi sebuah nilai dan nanti mewujudkannya. Kalau tidak kita, minimal anak cucu kita yang merasakan. Tak kira para founding father pun berpikir begitu. Minimal saya memulai dengan sesuatu. Maka Bung Karno mengatakan 1927, ditanya Bung kapan kita merdeka? Sekarang. Karena adanya realisasi adalah sekarang. Kita merasakan menjadi nyata adalah sekarang. Maka kalau saya mau membangun visi ke depan, saya mulai sekarang. Kayak kedaulatan kebudayaan, saya mulai sekarang. Gitu loh. Kemandirian ekonomi saya mulai sekarang. Yuk, awake dhewe Bang Dewi yuk. Engko bungane awake dhewe iso ngarani dhewe, nek perlu dibawaku ora masalah. Ning sebentar kowe nyicile bener kan. Nah, ini kan kembali ke menungsone kan. Kalau koperasi ini didirikan oleh manusia-manusia dengan sebuah kesadaran membangun korporat yang sesungguhnya, orang sing ngabut to kayak duit nganggur kowe ora jile-jile to. Iya. Keren lho Om, aku duwe koperasi ora ono sing jile-jile. Karena apa? Jujur kabeh, kita tepat waktu kabeh. Kok saya nek jile, nek telat bayar sedino tanggal 28 bayare 28 lebih jam 00. Lebih 1 menit, denda 5.000. Makanya saat dulu udah bayar, nek ono sing bayar, aku sengaja arep nyumbang kok 5.000. Ngono kuwi. Itu saking semangatnya membangun koperasi. Gen koperasi ini gede Om, ngono kuwi. Lah, kalau itu bisa kita hidupkan, kita bisa membangun kesejahteraan. Nek perlu kok digaji saka koperasi kabeh. Koperasi bikin unit usaha. Nek urung duwe unit usaha, main ki saham. Ya, lo minimal iso menghasilkan kapitalnya semanfaatkan nah gitu loh. Nah, kalau ini anggota iso mensejahterakan anggota itu sesungguhnya. Makanya sumber pendapatan tidak hanya dari bekerja, tapi dari anggota koperasi. itu sebenarnya mulai dari negara kecil. Itu yang tak maksud. Negara adalah sebuah sistem kan, ada penduduknya,
ada sistemnya, ada wilayahnya. Wes gawe wilayah wilayah ekonomi oke, kita bangun koperasi, wilayah kebudayaan kita bangun maiyah. Aku wilayah politik bangunan dewi. Sementara aku udah belu-belu. Sementara nanti kedaulatan politik kita wis mateng ekonomi lan kebudayaanmu layak kowe dadi satrio Nusantara. Ayo. Iya. Iso nampa amane para kawula. Nek ora sambil gedek ya siap ra. Lho sumpah raja-raja mbiyen ngeri-ngeri lho masamu iki. Nang prasasti ditulis kok. Iya, ada di pejabat ini sumpah itu ditulis prasasti nah kuwi entek matine mati ngurak ususnya bodol ngono-ngono gitu. Kowe cek nang prasasti kutukan raja-raja itu besar dan itu menakutkan bagi pejabat. Karena terornya di mental yang kena. Gitu loh. Nah saya ini diteror sumpah pocongnya do. Malah kejak muhabalah segala macam ya orang. Kurang ngopo coba. Nah, ini karena kekuatan moral itu belum jadi. Nah untuk itu kan ini perlu dibangun. Pembangunan pertama itu. Makanya kita sudah merdeka, saatnya kita membangun kemandirian. Di dalam merdeka itu ada kemandirian. Gitu. Kemandirian, oh jaga ke. Nek perlu gawe dhewe kanca cedak kumpul ke, guyub rukum, yuk sinau bareng-bareng. Itu kan konsepnya Mbah Nun kan sebenarnya organisasinya kan gitu kan. Sinau bareng-bareng, potensi kita ayo kita kontribusikan. Yuk, kundi apa. Engko lahir lan batine dadi nyawiji. Deter wiji mulyaning haji gitu. Tak kira tujuan itu. Ya muga-muga ini nek dalam rangka konteks jangkai, aku bentuknya kayak gitu. Sederhananya saya gitu, jangka saya nggak jauh-jauh. Mulai dari sekarang, ya. Oke. Itu dulu, ya. Ya, monggo silakan lanjut. Dalil ketemu dalil gitu. Anjay. Jadi kalau saya sih melihatnya seperti kakek dan anak dan cucu kayak gitu, melihat peradaban dunia ini. Pertama misalnya bahwa Jawa ini peradaban simbah, bisa dilihat misalnya penelitiannya De Santos tentang Atlantis selama 30 tahun ternyata kerajaan pertama di Jawa. Kemudian pada masa Pleistocene jadi bumi dibungkus oleh es ketebalan 150 meter, kemudian mencair, kemudian manusia mulai diaspora. Jadi asal-usul manusia dari sini itu bisa dilihat misalnya analisis linguistik, bahwa kita yakin bahasa itu pertama satu, karena makhluk manusia berawal dari satu dan dua. Misalnya beras itu kita misalnya terdiri dari R dan S atau Z minimal begitu. Misalnya Italia rosa, kemudian bahasa Arab rus, kemudian bahasa Inggris rice. Ini mana yang paling tua? Yang paling tua ya yang paling banyak sinonimnya kalau teori bahasa. Misalnya kita punya beras itu kan macam-macam, ada apa menir, ono upo, gabah, macam-macam itu ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita peradaban simbah. Ketika di akhir zaman katakanlah ya, masalah sudah sedemikian kompleks, maka seperti cucu yang kena masalah dia akan kembali ke simbahnya. Kemudian hipotesis kedua bahwa Siti Hajar itu tidak mungkin dari Arab, karena Hajar di sana itu artinya batu. Siti Hajar pasti dari Jawa karena di sini ada Ki Hajar Dewantara. Padahal simbahnya Nabi Ismail itu putra dari Siti Hajar. Kemudian nanti Ismail yang menurunkan bani Arab. Ishak menurunkan bani Israel, kan begitu. Oh, simbah Yahudi itu ternyata orang Jawa toh. Dan memang kan dalam catatannya memang kerajaan-kerajaan Jawa sudah bekerja sama dengan Fir'aun. Wong Siti Hajar itu kan hadiah dari Fir'aun. Fir'aun tas yang keberapa ya? Tanyanya sama Fadli, itu yang koncone.
Ya kan ceritanya biyen apa Nabi Ibrahim iki karo Siti Sarah kemudian ono Fir'aun jenis libidonya tinggi, kemudian Siti Sarah diambil istrinya, kemudian ketika mau dihubungi terus Fir'aunnya stroke sampai 3 kali, ditolong oleh Siti Sarah, dapat hadiah seorang budak bernama Siti Hajar. Padahal Fir'aun sudah melakukan perdagangan cendana rempah-rempah itu dengan Jawa. Kemungkinan besar Siti Hajar itu budak yang dibeli dari Jawa. Lah Siti Hajar kuwi engko nurunke Nabi Ismail, Nabi Ishak dari Siti Sarahnya. Nah, Nabi Ismail berarti kan kene awak dhewe Jawa kan simbahe Arab. Iya memang Pak. Lah iki oh Nabi Muhammad dia topo, nabi-nabi biyen nang kono ora ana sing topo, Nabi Muhammad topo. Iki kan ya ana DNA Jawane sithik ngono. Akeh po. Kalau analoginya begitu kan cucu itu kalau kena masalah, kalau zaman akhir kayak gini kan semuanya jadi masalah sih. Ekonomi masalah, pendidikan masalah, politik masalah, nanti kembali ke tetap genealogi pertama adalah simbahnya itu yang nompo. Ya sekarang kalau mau pakai teori bahasa apa yang paling kaya di dunia secara misalnya sinonimnya aja ya. Nah cara Mbah Nun misalnya tiba ke macam-macam di Indonesia, nah apa Jawa ya, nah, memburi, ngeblak, nyungsep, ndrungop, ceblok, cicer, wah macam-macam. Itu secara saya memahaminya begitu saja sih. Pokoknya kita tunggu titik akhirnya, kemudian mereka para peradaban cucu dan anak itu kembali ke Jawa sebagai peradaban simbah, gitu aja. Monggo Kang ribut. Kunduran truk kira ono sinonime ning bahasa liya. Kunduran truk kuwi terunduri truk. Bahasa Indonesia nih. Iki wis disepakati ning Balai Bahasa. Kan gue kejadiannya tidak sengaja ya kan, nah jadi akhirnya terundur. Itu kan menunjukkan ketidaksengajaan, peristiwa yang tidak sengaja. Teri itu ketidaksengajaan. Aku kan ngomong apa? Anjay. Fenomena anjay. Wah, iki asik.